Kita telah sampai di penghujung modul, yaitu modul ke-10. Di mana pada modul terakhir ini kita akan membicarakan mengenai hubungan antara gizi dan makanan terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Apa itu jantung koroner dan apa konsekuensi dan implikasinya terhadap makanan dan status gizi seseorang akan dikupas secara lebih dalam pada video pembelajaran kali ini. Mari kita simak secara lebih detail video pembelajarannya. Di modul terakhir ini, kita akan membahas mengenai gizi dan penyakit kaitannya dengan penyakit jantung koroner atau cardiovascular diseases. Video pembelajaran kali ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara asupan gizi dengan kejadian atau risiko penyakit degeneratif, dan saya akan menekankan pada penyakit jantung koroner atau kita sebut dengan cardiovascular diseases atau CVD. Setelah menyelesaikan video ini, kami harapkan para siswa dapat memahami hubungan antara asupan gizi tertentu dengan risiko kejadian penyakit CVD beserta bagaimana cara pencegahannya. Terdapat 3 hal utama atau highlight yang akan kita fokuskan dalam video pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah tentang CVD itu sendiri atau cardiovascular diseases, faktor penyebab CVD, dan hubungan antara gizi atau asupan makanan dengan cardiovascular disease. Apa itu cardiovascular disease atau kita sebut dengan CVD? CVD adalah penyakit yang menyerang jantung, khususnya pembuluh darah pada jantung. Dapat dilihat di sini, tipe dari CVD banyak sekali, mulai dari coronary artery disease, heart failure, arrhythmia, myocardial infarction, stroke, hingga hypertensive heart disease. Perlu diketahui bahwa penyakit jantung koroner ini atau CVD merupakan salah satu penyakit pembunuh utama di Indonesia atau kita sebut dengan silent killer. Terdapat berbagai jenis penyakit CVD yang harus kita bahas, namun pada video pembelajaran ini kita akan membahas satu atau berfokus pada satu jenis CVD saja, yaitu kita akan berfokus kepada CAD atau coronary artery disease, yang juga dikenal dengan CHD, Coronary Heart Disease. Coronary Heart Disease atau yang biasa dikenal dengan penyakit jantung koroner atau arteriosklerosis disebabkan karena penebalan dan pengerasan arteri pada jantung. Jadi dapat dilihat pada figur bahwa inilah yang disebut dengan pengerasan arteri pada jantung sehingga suplai darah ke jantung menjadi terhambat dan menurun. Pengerasan arteri ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bersifat sangat menahun atau kita sebut dengan bersifat kronis dan sangat erat hubungannya dengan pola diet atau pola konsumsi yang tinggi lemak, terutama tinggi lemak jenuh. Perlu diketahui terdapat beberapa gejala umum dari penyakit CHD, diantaranya adalah nyeri dada yang berasa seperti ditekan atau seperti diremas. Nyeri pada dada ini bisa menjalar hingga ke pundak, leher, ataupun ke punggung. Kemudian biasanya orang-orang yang mengalami CHD juga akan mengalami gangguan ritme jantung atau aritmia yang disertai dengan sesak napas, keluar keringat yang berlebihan, dan gelisah atau anxiety. Apa saja kira-kira yang menjadi faktor penyebab cardiovascular diseases atau penyakit jantung koroner ini? Faktornya banyak sekali dan sifatnya kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Seperti riwayat merokok, diet tinggi lemak, konsumsi daging dan konsumsi alkohol yang lumayan sering atau frequent, kurangnya aktivitas fisik, overnutrisi terutama orang-orang penderita obesitas dan overweight, orang-orang yang menderita hiperlipidemia dikarenakan diet tinggi lemak sehingga memiliki kandungan lipid yang tinggi dalam darahnya, orang-orang yang mengalami hiperkolesterolemia, yaitu orang-orang yang suka sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak dan yang memiliki kolesterol tinggi terutama dari sumber hewani, dan biasanya terjadi pada orang-orang yang overnutrisi terutama obesitas dan overweight, di mana kandungan kolesterol dalam darahnya tinggi, dan orang-orang yang memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 2. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, faktor penyebab CVD ini sangat kompleks dan mereka biasanya berkaitan satu sama lain.
Sebagai contoh, misalkan saja physical activity ternyata berpengaruh karena bisa menyebabkan obesitas. Obesitas tentu akan menyebabkan resiko dan meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2, dan baik obesitas maupun diabetes mellitus tipe 2 ini dapat menjadi faktor penyebab atau meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Kurangnya konsumsi sayuran dan buah juga akan berpengaruh terhadap obesitas. Ya, dan ini juga akan mempengaruhi secara tidak langsung dan secara langsung peningkatan risiko dari penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, apa saja yang harus kita lakukan untuk asupan gizi, baik untuk mencegah ataupun untuk orang yang sudah terkena coronary heart disease? Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembatasan lemak atau pembatasan asupan lemak 30 hingga 40% dari total intake lemak harian. Jadi seandainya berdasarkan AKG sudah dihitung intake lemak hariannya adalah sebesar 50 gram sehari, maka jumlah lemak ini harus dikurangi 30-40%. Sehingga total asupan intake lemaknya berada di kisaran 30-35 gram saja. Kemudian dari asupan lemak yang dimakan harus diselek. Lemak apa yang harus dimakan, yaitu lebih diutamakan lemak-lemak yang unsaturated, baik itu PUFA, polyunsaturated, ataupun MUFA, monounsaturated, yang terkandung di olive oil, avocado oil, dan lemak-lemak nabati lainnya. Dan harus membatasi lemak jenuh atau kita sebut sebagai saturated fat, yang biasanya berasal dari sumber hewani seperti daging merah. Selain itu, untuk CHD juga dianjurkan mengkonsumsi omega 3 dan omega 6. Di mana omega 3 dan omega 6 ini biasanya diperoleh dari hasil laut. Direkomendasikan juga untuk membatasi konsumsi daging merah karena kaitannya dengan hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia, dan untuk memperbanyak konsumsi serat dari buah dan sayur serta serealia yang memang memiliki tinggi serat. Misalkan saja seperti bekatul, sorghum, ataupun oat. Kementerian Kesehatan juga menganjurkan diet untuk jantung koroner. Di antaranya adalah untuk membatasi gula, garam, dan lemak. Dan hal ini sesuai dengan piramida gizi seimbang, di mana gula, garam, dan lemak itu berada di puncak piramida, yang artinya konsumsinya harus sangat dikontrol dan dibatasi. Di dalam pemilihan daging, pilihlah daging tanpa lemak dan lebih mengutamakan ikan serta hasil laut. Kurangi makan makanan yang digoreng dan makanan tinggi lemak, serta mengurangi konsumsi kopi atau kafein, serta stop alcohol consumption. Karena alcohol consumption erat sekali kaitannya dengan kejadian jantung koroner. Selain itu, banyak studi sudah mengkonklud atau menyimpulkan bahwa penyakit jantung koroner salah satu faktor pemicu terbesarnya adalah rokok. Sehingga direkomendasikan atau diwajibkan bagi penderita CHD untuk berhenti merokok. Mari kita masuk ke bagian assessment. Pada mini quiz kali ini, apa saja yang termasuk ke dalam faktor penyebab coronary heart disease? Apakah berat badan yang ideal, konsumsi serat yang cukup, makanan tinggi gula dan lemak, atau konsumsi serealia? Saya ulangi lagi, apakah yang termasuk dalam faktor penyebab coronary heart disease? Silahkan dipilih salah satu yang dianggap paling sesuai. Kemudian untuk berikutnya, jenis makanan yang direkomendasikan untuk penderita CHD. Tadi baru saja kita bahas ya, terkait dengan anjuran makanan penderita CHD baik dari Kementerian Kesehatan maupun yang ada di video pembelajaran kali ini. Apakah membatasi jumlah protein intake, membatasi konsumsi antioksidan, membatasi konsumsi lemak jenuh atau saturated fat, membatasi konsumsi lemak tidak jenuh atau unsaturated fat. Mana yang paling tepat? Silahkan dipilih.
Baik, di video pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang CVD atau cardiovascular disease itu sendiri dengan fokus pada coronary heart disease atau penyakit jantung koroner, termasuk gejala dan faktor penyebabnya, serta sudah kita bahas secara komprehensif dan kita diskusikan apa saja sih asupan gizi atau rekomendasi gizi yang bisa dikerjakan dan dilakukan untuk mencegah risiko penyakit jantung koroner. Berikut adalah referensi yang digunakan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya harap video pembelajaran ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, silahkan kontak saya di email berikut. Terima kasih, sampai jumpa.